Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Natal Tuhan datang lagi. Kedatangannya disambut dengan berbagai cara, berbagai sikap, berbagai tanggapan, dan berbagai pengalaman. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Hai Kota Kecil Bethlehem, PPR nomor 32. Bait yang ketiga, turunlah kasih indah dalam kesunyian dan kata-kata selanjutnya. Turunlah kasih indah dalam kesunyian. Demikian anugerah Allah telah dicurahkan. Tak semua orang dengan kelahiran Yesus, hanya yang lembut hatinya, Kristus pun berkenan. Ibadah malam Natal pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketiganya yang esa. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa
Efesus pasal 1 ayat 4 yang menjadi nats pembimbing pada malam Natal. Demikianlah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. 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 Jemaat, silakan duduk. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang itu menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita pada malam hari ini. Mari jemaat yang terkasih, angkat tanganmu, sembah dan puji Dia, Yesus Sang Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembahlah Raja alam raya, sembah dan puji Dia, sembah sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, nyanyikan kidungmu, kumandangkan pujian yang merdu. Pujilah Allah, Raja Maha Tinggi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dengar malaikat nyanyi, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, ikut nyanyi bersorak, Yesus Kristus Rajamu, lahirnya di Betlehem. Dengar malaikat nyanyi, lahir Raja mulia. Kristus Raja yang kekal, yang di surga disembah, namun telah menjelma, Allah jadi manusia. Raja yang memberi damai, ampuni yang berdosa, Allah beserta kita, namanya Immanuel. Dengar malaikat nyanyi, lahir Raja mulia. Oh, oh, oh.
sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ia datang untuk membebaskan manusia dari kelemahan. Saudaraku yang terkasih, saatnya kita mendengarkan renungan Natal pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta David Sarju Sucipto. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, menaikkan pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Jemaat saya untuk bangkit berdiri. Pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, Juru Selamat dunia. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di mana Engkau pada hari ini memberikan kesempatan bagi kami semua untuk bisa bersama-sama ibadah malam Natal. Di tengah-tengah situasi yang belum pulih di negara kami mengenai COVID, tetapi pada malam hari ini kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu, sehingga hati kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena itu ya Tuhan, melalui Roh Kudus Engkau menolong kami,
supaya kami memahami akan kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, silakan duduk. Ya, shalom, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membaca firman Tuhan, Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yesaya, kitab Yesaya, pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sibulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagikan jarahan. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Media. Sebab seperti sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yang berbahagia adalah orang yang telah membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema untuk malam ibadah Natal adalah habis gelap, terbitlah terang. Ya, ini ada peribahasa, habis gelap terbitlah terang. Ini merupakan surat kumpulan tulisan Raden Ajeng Kartini pada tahun 1900, dan surat ini diberikan kepada teman-temannya yang pada waktu itu berada di negeri Belanda. Raden Ajeng Kartini menyampaikan impiannya mengenai emansipasi perempuan. Kartini percaya bahwa para perempuan pada zamannya yang dikekang, yang diperlakukan secara tidak adil, suatu saat kaum perempuan akan mendapatkan kedudukan yang setara, yang sama dengan kaum pria. Dalam hal pendidikan, dalam hal pekerjaan, dalam hal kepemimpinan, dan juga sosial kemasyarakatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, peribahasa ini menggambarkan bahwa ini merupakan suatu siklus di dalam kehidupan manusia. Artinya di dalam mengarungi kehidupan ini ada sisi gelap, namun juga ada sisi terang. Semua orang menghadapi baik yang buruk, berhasil, gagal, suka, duka, tangis, tawa, dan lain sebagainya. Dan semua masalah itu datang silih berganti di dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa menghindarinya. Oleh karena itu, kita harus mampu menerima semua yang terjadi dalam kehidupan kita apa adanya.
Tetapi bukan berarti kita pasrah. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, kita tidak diam, tidak melakukan apa-apa. Kita harus berusaha untuk mengatasinya bersama dengan Tuhan. Saya percaya ya Bapak, Ibu, saudara-saudara, bukan hanya gereja kita, tetapi semua umat Tuhan, bahkan seluruh rakyat Indonesia ini sudah bosan menghadapi pandemi COVID-19. Hampir 2 tahun kita tidak henti-hentinya berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Tetapi toh sampai saat ini belum juga hilang. Kita sudah menjaga protokol kesehatan, ya bukan hanya takut mati Bapak Ibu, tetapi takut ketularan sehingga kita ini saling curiga, betul enggak? Duduk dengan orang yang sedang batuk, kita curiga. Duduk dengan orang yang bersin, kita takut. Berpapasan dengan orang yang sedang flu, kita khawatir. Nah inilah sisi kegelapan yang kita hadapi. Dan banyak orang bertanya kapan badai ini akan berlalu. Dan enggak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memprediksi. Malah muncul varian baru. Delta sudah berlalu, sekarang muncul varian yang baru namanya Omikron. Nah jadi pada saat ini manusia itu memang sedang dilanda oleh ketakutan. Seolah-olah kita ini hidup di dalam kegelapan. Masalah pandemi belum selesai. Jadi bulan Desember ini bukan hanya kita menyambut Natal, tetapi kita juga menyambut tamu yang tak terundang atau tidak diundang, yaitu banjir, lalu gempa bumi, erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Ini menambah beban hidup bangsa kita. Banyak memakan korban, mereka kehilangan harta benda, sanak saudara, orang tua, kehilangan anak-anaknya, anak-anak kehilangan orang tua. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saat ini apa yang kita hadapi kok banyak gelapnya daripada terangnya. Dan kapan kita akan melihat terang? Kita benar-benar menghadapi kesuraman. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selama 2 tahun ini saya juga mengalami kesuraman. 2 tahun yang lalu, tahun 2019, tepat tanggal 24 seperti ini, istri saya dipanggil Tuhan. Tanggal 24 adalah malam Natal, orang-orang menyambut malam Natal dengan sukacita. Tetapi saya menangis, saya sedang duka cita. Tanggal 25 orang-orang merayakan Natal, melantunkan lagu-lagu sukacita. Tetapi saya meratap, saya menangis. Saya berada di rumah duka. Lalu pada tanggal 26 merupakan puncak duka cita saya ketika istri saya harus dikremasi, lalu harus berpisah untuk selama-lamanya. 3 hari, 24, 25, 26, kenapa harus terjadi pada tanggal-tanggal yang memang itu merupakan tanggal yang sangat mudah dikenang? Berjuang melawan duka cita ternyata tidak mudah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya selama 2 tahun berjuang bagaimana saya bisa mengatasi rasa sedih itu. Bagaimana saya bisa mengatasi rasa duka cita yang mendalam itu. Jadi 2 tahun saya berperang melawan duka cita, tetapi sampai saat ini belum bisa. Ketika saya berusaha mencoba untuk melupakan, tetapi justru saya teringat akan istri saya.
Jadi rasa duka cita itu masih ada di dalam hati saya. Kadang hati saya nyesek Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan saya sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan sampai kapan sih duka cita saya ini akan berakhir? Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, hampir 2 tahun ini saya belum bisa menikmati tidur. Kadang-kadang jam 3, jam 4 saya baru bisa tidur. Saya juga mengalami kesulitan untuk konsentrasi berpikir. Sulit untuk fokus berpikir. Jadi kadang-kadang pikiran saya ini bisa blank, tidak bisa mengingat apa-apa. Tidak bisa mengingat sama sekali. Dan saya sering putus asa. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, seandainya saya tidak punya anak, lebih baik saya Engkau panggil Tuhan. Biar penderitaan ini selesai. Inilah sisi gelap yang saya hadapi Bapak Ibu dan Saudara. Ternyata tidak mudah melupakan orang yang sangat saya cintai, orang yang sangat saya kasihi, terus teringat. Dan saya sering berdoa, sudahlah Tuhan, saya capek. Saya enggak tahan lagi. Lebih baik saya dipanggil Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya sadar, meskipun saya menangis, meskipun saya berduka cita, tetapi toh itu tidak akan kembali lagi. Justru itu akan menekan saya, mengurangi sukacita saya. Saya kehilangan damai sejahtera. Dan saya sadar bahwa cinta kasih Tuhan lebih besar dari cinta kasih apapun dan oleh siapapun. Firman Tuhan yang telah kita baca tadi mengatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saya membacanya begini, orang yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saya membacanya begini, saya yang diam di atas negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel pada saat itu memang sedang mengalami kekelaman. Mereka sedang mengalami ketakutan. Bangsa Israel pada waktu itu berada dalam situasi yang sangat sulit, dalam keadaan yang bahaya, karena mereka sudah dikepung oleh tentara Asyur. Dan bangsa Israel akan dihancurkan oleh bangsa Asyur. Oleh karena itu mereka putus asa. Mereka tidak berdaya. Dan Yesaya menggambarkan orang Israel pada waktu itu berada di dalam kegelapan. Namun dalam situasi yang sangat mencekam seperti itu, Nabi Yesaya memberikan sebuah pengharapan. Yesaya berbicara tentang datangnya seorang penolong yang akan melepaskan bangsa itu. Dan akan menuntun bangsa itu sehingga Israel mengalami sukacita. Israel mengalami damai sejahtera. Israel mengalami kebenaran dan Israel mengalami keadilan. Dan sumber pengharapan itu adalah Mesias, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, Yesaya di sini mencatat 4 hal yang dilakukan Sang Mesias, atau 4 hal yang dimiliki oleh Sang Mesias. Yang pertama adalah penasihat ajaib. Jadi di sini Allah ingin menyatakan kepada manusia
betapa kuasa dan otoritas itu ada di dalam diri Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Tuhan bukan hanya berkuasa untuk mengadakan mukjizat dan mencurahkan berkat, tetapi Sang Mesias itu juga menjadi penasihat yang ajaib. Ini sangat menarik Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Mengapa? Karena kalau di dalam perjanjian lama pada umumnya, orang-orang yang memerlukan nasihat itu adalah orang-orang yang punya kedudukan. Atau para raja yang mereka menerima nasihat itu. Karena apa? Karena mereka menghadapi banyak tantangan dan harus membuat keputusan-keputusan yang bijaksana, maka perlu seorang nasihat. Nah, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu adalah nasihat yang ajaib bagi kita. Allah ingin menyatakan kepada kita betapa besar otoritasnya kepada kita. Dan Tuhan Yesus itu menjadi nasihat bagi kita. Nah, jadi pada saat kita menghadapi situasi yang sulit seperti ini, di tengah-tengah kekhawatiran seperti ini, kita perlu penasihat ajaib. Agar keputusan-keputusan yang kita buat tidak salah. Jadi sungguh hari-hari ini kita membutuhkan sesuatu yang bisa menuntun kita, yang menjadi panutan di dalam hidup kita. Dan itu hanya Yesus Kristus. Ada harapan bagi kita, bagi semua orang percaya, Yesus menjadi penasehat yang ajaib di dalam hidup kita. Dan dia hidup hari ini. Dia kekal. Dia tidak akan menghilangkan persoalan kita, perhatikan. Dia tidak akan menghilangkan persoalan kita, tetapi dia akan menolong kita untuk menghadapi dan melewati segala persoalan yang kita hadapi. Dan dia sanggup untuk menolong kita dalam mengambil keputusan yang terbaik ketika Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian menghadapi pilihan-pilihan yang sangat sukar. Oleh karena itu bersyukurlah kalau Yesus itu menjadi penasihat yang ajaib bagi kita. Lalu yang kedua, disebutkan Mesias itu adalah Allah yang perkasa. Jadi dalam perjanjian lama keperkasaan itu digambarkan dalam bentuk kekuatan, kegagahan, keberanian seperti seorang raja yang sedang berperang atau seperti seorang tentara yang sedang berperang. Tetapi anehnya di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara perhatikan, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya itu bertolak belakang dengan gambaran seorang perkasa yang gagah perkasa. Dan Mesias yang digambarkan oleh Yesaya di sini adalah sosok yang lemah lembut dan penuh cinta kasih. Dan dalam perjanjian baru, Allah yang perkasa itu tidak digambarkan dalam wujud kegagahan, kemegahan, kedahsyatan. Nah, coba kita lihat. Mesias yang dijanjikan, Mesias yang dinubuatkan oleh Yesaya, kemudian lahir. Coba di mana letak keperkasaan Yesus? Di mana Bapak Ibu? Enggak ada. Yesus digambarkan sebagai orang yang rendah hati dan lemah lembut. Keperkasaan Yesus itu bukan ketika lahir. Yesus tidak lahir di istana. Yesus tidak lahir di rumah sakit. Tetapi Yesus lahir di mana? Yesus lahir di kandang yang kotor, itu melambangkan hati kita yang kotor. Kehidupan manusia yang kotor. Jadi itu melambangkan kotornya hati manusia yang dikuasai oleh dosa. Nah, keperkasaan Yesus bukan pada waktu lahir, tapi keperkasaan Yesus adalah pada waktu dia di kayu salib. Dan melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus menunjukkan keperkasaannya.
Yesus menunjukkan kemenangannya. Tuhan menantang, "Hai maut, di mana sengatmu?" Inilah keperkasaan Yesus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bangga punya Allah yang perkasa, yang sanggup membebaskan kita dari dosa. Allah yang perkasa itu juga yang memberkati kita, yang memberikan kemenangan kepada kita. Dan Allah yang perkasa itu menolong kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Lalu yang ketiga, Sang Mesias yang diharapkan disebut sebagai Bapa yang kekal. Kenapa dinamakan Bapa yang kekal? Jadi Yesus bukan hanya hadir sebagai penasehat yang ajaib, Yesus bukan hanya sebagai Allah yang perkasa, namun dia juga Allah yang kekal. Mengapa? Karena sebelum ada dunia ini, sebelum dunia ini diciptakan, Yesus itu sudah ada. Dia dinamakan Alfa dan Omega. Ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan sebelum dunia ini diciptakan, Bapak, Ibu, dan Saudara itu sudah dipilih oleh Tuhan. Sebelum dunia ini diciptakan, manusia itu sudah ada di dalam benak, di dalam pikiran Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 4, di sana dikatakan, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Luar biasa Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Itu Allah kita yang ajaib, Allah kita yang perkasa. Sebelum Allah menciptakan alam dunia seisinya ini, justru manusia itu sudah ada di dalam pikiran Allah. Supaya ketika diciptakan menikmati dunia ini. Tetapi tujuannya ialah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat, Sang Mesias itu dinamakan Raja Damai. Mengapa Yesus dikatakan Raja Damai? Padahal Tuhan katakan, "Aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang." Nah, raja itu biasanya memiliki istana. Raja biasanya memiliki tata, memiliki kedudukan. Raja biasanya memiliki kekuasaan, memiliki mahkota, dan juga memiliki pasukan. Tetapi sejak Yesus lahir, dia tidak pernah memiliki istana, tidak pernah memiliki mahkota. Yesus ketika di dalam dunia sekitar 3,5 tahun, Yesus tidak pernah duduk di kursi istana. Tetapi justru selama 3,5 tahun itu dipakai untuk melayani manusia, menyembuhkan manusia, menghidupkan manusia yang telah mati. Yesus tidak memiliki pasukan, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang dilengkapi dengan senjata untuk mengawal dia, enggak ada. Saat Buddha dan Konghucu meninggal, mereka meninggal secara baik-baik, dihormati orang banyak. Saat Sokrates, seorang filsuf Yunani, meninggal, banyak muridnya bersedih, murid-muridnya berduka cita. Tetapi pada saat Yesus, Sang Raja Damai itu meninggal, dia meninggal di kayu salib. Yesus dibunuh, di mana murid-muridnya tidak ada. Murid-muridnya semuanya melarikan diri kecuali satu, hanya Rasul Yohanes. Tidak ada satupun hakim yang membela Yesus, semua orang menyalahkan Yesus. Dan tidak ada prosesi pemakaman yang layaknya seorang raja. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus dikatakan sebagai Raja Damai? Dan memang Yesus adalah Raja, sumber kedamaian yang sejati. Dan kedamaian itu dianugerahkan kepada kita yang mengasihinya. Saya ulangi lagi. Yesus adalah Raja Damai, dan kedamaian itu dianugerahkan, diberikan kepada kita yang mengasihi Dia.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sejak lama manusia itu memerlukan damai. Tetapi banyak orang mencari damai di luar Kristus dan mereka tidak mendapatkan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di mana? Di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Ketika saya menyanyikan lagu ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ketika saya mengalami duka cita, saya kadang-kadang hanyut tenggelam dalam duka cita itu. Dan saya mencari damai. Saya sering refreshing, tetapi tidak mendapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi dosa itu membuat hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Dan untuk memperbaiki hubungan tersebut, satu-satunya adalah jalan pendamaian. Dan yang bisa mendamaikan kita, manusia yang berdosa adalah siapa? Hanya Yesus. Hati yang gelisah menjadi damai. Hati yang sedih menjadi sukacita. Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia, lahir di kandang Betlehem, memberikan damai kepada kita, memberikan terang kepada kita. Habis gelap, terbitlah terang. Dan Yesus adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai. Dan Tuhan mengasihi dan menghendaki kita supaya kita memperoleh damai sejahtera itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini, siapapun di antara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang masih hidup di dalam ketakutan, datanglah kepada Yesus. Jadikan hari ini momen di mana Bapak, Ibu, dan saudara sekalian bertemu Yesus secara pribadi. Jangan hanya sebagai kebiasaan tradisi setiap tanggal 24 kita mengadakan ibadah malam Natal. Kalau itu hanya tradisi, kebiasaan, tidak ada artinya apa-apa. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang belum memiliki damai sejahtera, belum memiliki sukacita, hari ini juga datang kepada Yesus. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang masih menyimpan sakit hati, mungkin sakit hati kepada suami, kepada istri, orang tua sakit hati terhadap anak-anak, anak-anak sakit hati terhadap orang tua. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian membuka hati. Supaya sore hari ini Allah melawat kita dan sakit hati itu diambil oleh Tuhan, digantikan dengan sukacita. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara yang masih menyimpan dendam kepada sesama. Masih menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kita. Masih ada akar pahit di dalam hati dan sampai saat ini belum terselesaikan. Saya katakan saat ini juga buka hatimu, terima Yesus supaya hati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dijamah oleh Tuhan. Menerima anugerah, kedamaian, dan sukacita. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian masih sulit mengampuni orang lain, padahal kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Mari kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Sehingga hidup Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tidak dikuasai oleh sakit hati, oleh dendam, oleh akar pahit.
tetapi dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Tuhan. Sehingga kita menikmati sukacita, kita menikmati damai. Sambutlah Yesus pada sore hari ini di dalam hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memulihkan kita, yang telah mendamaikan kita. Jangan sia-siakan kasih Yesus Kristus itu. Hati kita dipenuhi damai sejahtera. Habis gelap, terbitlah terang. Dan kegelapan dalam hati pikiran kita sudah digantikan oleh Yesus, terangnya yang ajaib. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Betapa dahsyatnya, hebatnya Engkau ya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kudus itu rela datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Engkau tidak mempertahankan kekuasaan-Mu, keperkasaanmu, tetapi Engkau menjadi sama dengan manusia. Bahkan Engkau rela mati di kayu salib hanya untuk mengasihi kami Tuhan. Hanya untuk mendamaikan kami. Oleh karena itu Bapa, kalau masih ada umat-Mu pada saat ini yang belum merasakan damai, belum merasakan sukacita, bahkan masih menyimpan dendam, iri hati, sakit hati, akar pahit, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini juga hamba-Mu memohonkan belas kasih-Mu, Engkau melawat mereka, sehingga ada pengampunan, sebagaimana Yesus mengampuni kami. Dan biarlah momen malam Natal ini Tuhan tidak terlewat begitu saja. Tetapi kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, sumber damai sejahtera dan yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Natal adalah suatu rahmat Allah yang tampak nyata bagi semua orang. Rahmat Allah yang menyelamatkan, rahmat Allah yang nyata dalam diri sang bayi Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, mari kita sejenak merenungkan kasih Allah yang besar akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh Holy Night. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin.
kita akan menyalakan lilin. Lilin pertama akan dinyalakan. Saya persilakan untuk Pak David. Lilin melambangkan pokok doa syafaat kita pada malam hari ini. Lilin pertama melambangkan bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk pemerintah Indonesia, Jokowi dan timnya, agar bisa tetap kompak. Dan kita juga berdoa buat negara kita, agar situasi politik dan ekonomi boleh tetap stabil, serta COVID bisa segera berlalu. Lilin kedua akan dinyalakan. Kita akan berdoa untuk penyebaran Injil untuk suku-suku yang terabaikan di Indonesia, juga di seluruh dunia. Serta berdoa buat misionaris agar diberi kekuatan, serta iman jemaat anak-anak Tuhan di seluruh dunia, khususnya GKMI. Lilin ketiga dinyalakan. Sebagai lambang kita akan berdoa untuk jemaat GKMI. Buat jemaat yang sedang sakit mungkin, yang mungkin sedang mengalami masalah atau kesulitan ekonomi. Serta berdoa untuk ucapan syukur atas jemaat yang telah melewati ujian semester untuk anak-anak yang masih bersekolah. Dan lilin yang keempat dinyalakan sebagai lambang untuk berdoa bagi tim panitia BPL maupun BPH di gereja kita agar tetap semangat dalam melayani Tuhan. Serta berdoa buat panitia pembangunan dan panitia pendewasaan gereja. Keempat topik doa ini akan dibawakan oleh Ibu Wati untuk doa syafaat. Mari sujud dengan kidung malaikat, malam kudus, malam Kristus lahir, malam kudus, malam mulia. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, malam Natal yang indah ini, kami bersyukur Tuhan dan bersukacita boleh datang kepadamu Tuhan, beribadah dan menaikkan rasa syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau mau datang ke dunia ini, Engkau mau lahir ke dunia ini untuk mengampuni dosa-dosa kami, untuk menebus segala pelanggaran kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami jemaat-Mu Tuhan, dan menjadikan kami jadi anak-anak-Mu. Karena itu Tuhan, sungguh kami bersukacita dan bersyukur, dan kami mau menyambut Engkau dalam hati kami, dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya sepanjang hidup kami tetap percaya kepada Engkau dan terus menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh naikkan puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan para menterinya Tuhan. Tuhan menolong Bapak Joko Widodo Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan menambah-nambahkan hikmat dan takut akan Tuhan dalam menjalankan pemerintahan bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami Tuhan supaya COVID-19 ini Tuhan dan
varian baru. Tuhan tuntaskan dan Tuhan musnahkan dari muka bumi ini, terlebih-lebih dari di Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk situasi politik bangsa kami ini, Tuhanlah yang menolong. Kami juga berdoa Tuhan, untuk pemulihan ekonomi bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong supaya perekonomian bangsa kami boleh bangkit kembali Tuhan. Juga keamanan bangsa dan negara kami ini. Tuhan menolong TNI, Tuhan menolong Polri Tuhan Yesus. Supaya terus menjalankan dan mengamankan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pekabaran Injil di dunia ini Tuhan. Kiranya Tuhan mengutus hamba-hambamu, misionaris Tuhan. Baik dalam negeri maupun keluar negeri, ke ujung-ujung bumi. Supaya Injil diberitakan, Injil dikabarkan di mana-mana Tuhan. Engkau memberkati semua misionarismu Tuhan. Engkau beri kekuatan dan terus bersemangat Tuhan mengabarkan Injil. Kami berdoa buat suku-suku dan daerah yang terabaikan Tuhan. Kiranya Injil pun dikabarkan di sana. Supaya saudara-saudara kami semuanya Tuhan Yesus boleh mendengarkan Injil, kabar keselamatan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat iman, pertumbuhan iman jemaat kami GKMI Kalimalang ini Tuhan. Supaya terus bertumbuh, terus berbuah dan kokoh dan kuat iman kami menjalani hidup kami hari-hari ke depan. Kami berdoa buat jemaat GKMI Kalimalang Bapa. Tuhan, kalau ada jemaat yang sakit Bapa, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Dan kalau ada yang lemah tubuh Tuhan, juga Tuhan menolong. Tuhan menolong setiap perekonomian bangsa jemaat kami Tuhan Yesus. Kalau ada kesulitan ekonomi, juga Tuhan tolong. Tuhan memberikan jalan keluar Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau melawat dan memberkati semua jemaat GKMI Kalimalang ini Bapa. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan, kalau anak-anak kami yang sekolah yang minggu-minggu kemarin Tuhan ujian Tuhan dan sudah selesai. Terima kasih Bapa. Kiranya nilai-nilai ujian mereka boleh mendapatkan nilai yang terbaik Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami ini Tuhan. Tuhan menolong semua pengurus BPH, BPL dan juga hamba-Mu Pak David Sarju dan juga Saudari Lamsihar. Tuhan tolong semuanya untuk kami boleh melayani di tempat ini Tuhan. Untuk boleh menjalankan pelayanan dengan sungguh kepada Tuhan. Dan jemaat Tuhan pun terberkati lewat pelayanan BPH, BPL dan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia pembangunan. Kami terus mendukung panitia pembangunan Tuhan supaya diberkati oleh Tuhan, supaya mereka boleh terus mengerjakan dan membantu keuangan untuk pembangunan ini Tuhan Yesus, supaya pembangunan gereja kami sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat panitia pendewasaan, juga Tuhan menolong semua berkas-berkas atau yang diminta oleh sinode Tuhan. Kami boleh siapkan semuanya dengan baik dan kami rindu Tuhan gereja kami GKMI Kalimalang ini menjadi gereja dewasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk perayaan Natal di hari Minggu yang lalu tanggal 12 Desember kemarin berjalan dengan baik Bapak. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita telah tiba di penghujung acara ibadah malam Natal saat ini. Sebelum kita tutup, ada pengumuman sedikit. Kami undang jemaat yang terkasih untuk besok merayakan ibadah Natal di gereja tanggal 25 Desember jam 8 pagi di gereja ini. Pastikan kita hadir untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus karena keselamatan yang diberikan bagi kita sungguh luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Warta gembira itu sudah sepatutnya diperdengarkan kepada semua orang, yang di kota, yang di gunung, di bukit, dan dimanapun juga. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat pujian dari PPR nomor 198. Beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung, bukit, dan manapun juga. Beritakanlah di gunung kelahiran Yesus. Waktu para gembala menjaga dombanya, terpancar dari surga cahaya mulia. Beritakanlah di gunung, bukit, dan manapun juga. Beritakanlah di gunung kelahiran Yesus. Gembala sangat takut ketika mendengar malaikat memberitakan kelahiran Yesus. Beritakanlah di gunung, bukit, dan manapun juga. Beritakanlah di gunung kelahiran Yesus. Beritakanlah di gunung, bukit, dan manapun juga. Beritakanlah di gunung kelahiran
Sidang jemaat kekasih Tuhan dan milik Tuhan, ibadah malam Natal pada malam hari ini sudah selesai. Mari kita mengarahkan hati pikiran kita kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Soli Deo Gloria. Amin. Kepada Allah berpuji. Kepada Allah berpuji. Semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat silakan duduk, kita saat teduh sejenak. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.